لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini menggantikan hari kemarin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga memberikan kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melanjutkan kajian dalam rangka ibtigha'u mardhatillah. Semoga langkah dan juga amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat nanti. Baik, tema kita malam hari ini melanjutkan materi tentang urutan-urutan tasydid. Jika di minggu sebelumnya sudah dibahas dari kitab Al-Mizan fi Ilmi Tajwid, yang pembagian tasydid dibagi menjadi 3. Ada tingkatan tertinggi, kemudian tingkatan menengah, dan tingkatan paling rendah. Kemudian dari 3 tingkatan ini, mu'alif dari kitab Al-Mizan fi Ilmi Tajwid membagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, huruf bertasydid yang terdiri dari gunnah. Huruf bertasydid yang terdiri dari gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah nun dan mim yang bertasydid. Amma yablughanna. Yang kedua, huruf bertasydid tanpa gunnah, yaitu semua huruf hijaiyah selain nun dan selain mim. Itu pembagian menurut kitab Al-Mizan fi Ilmi Tajwid. Jadi tingkatan tinggi yaitu di gunnah, jika tasydid berada pada huruf gunnah, yaitu nun dan mim yang bertasydid. Yang kedua, selain nun dan mim, tingkatannya lebih rendah. Kemudian yang kedua, dari kitab At-Tajrid, dari kitab At-Tamhid ini, At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, dikutip kitab Tajrid meriwayatkan dari Abu Ishaq Ibrahim bin Watik bahwa huruf-huruf yang ditasydid terbagi menjadi 3 tingkatan. Tadi Al-Mizan fi Ilmi Tajwid menjadi 2. Nah, ini kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid mengutip perkataan At-Tajrid, yaitu meriwayatkan dari Abu Ishaq Ibrahim bin Watik ada 3 tingkatan huruf yang bertasydid. Yang pertama, tingkatan paling rendah dulu. Tingkatannya paling rendah, kemudian menengah, kemudian paling tinggi, dibalik ini ya. Tingkatan pertama, jika huruf yang bertasydid dengan khotorofah. Apa itu khotorofah? Kho, to, ro, fa, ta marbutah, yaitu huruf yang tidak mengandung gunnah sama sekali. Dal, ba, maradda, ba misalnya. Apa contohnya? Abba, kemudian sa, asa,
Yang penting tidak mengandung gunnah. Tingkatan yang kedua, huruf yang bertasydid dengan tarohi. Apa itu tarohi? Tarohi itu lebih lambat, sedikit lebih lambat dibanding yang pertama. Nah, ini kapan atau terjadi pada huruf apa? Huruf ini memiliki gunnah dalam pengucapan karena terjadi idgham secara sempurna antara huruf pertama dan huruf kedua yang menyebabkan munculnya gunnah. Tadi untuk kitab Al-Mizan fi Ilmi Tajwid nggak usah pusing-pusing. Yang pertama gunnah, huruf-huruf gunnah, dan yang kedua selain huruf gunnah. Gunnah adalah nun dan mim yang bertasydid. Kemudian selain gunnah, selain nun dan mim yang bertasydid. Itu kitab Al-Mizan. Untuk kitab At-Tamhid yang mengutip dari kitab At-Tajrid, yaitu dari Abu Ishaq Ibrahim bin Watik, ada 3. Yang pertama huruf tasydid yang tidak mengandung gunnah, semua. Mim nggak masuk. Poin pertama, mim nggak boleh, nun nggak boleh, karena nun dan mim mengandung gunnah. Yang kedua, huruf bertasydid dengan tarohi. Tarohi itu maksudnya sedikit lebih lambat. Apa maksud sedikit lebih lambat? Ditahan. Contoh, ya, di sini memiliki gunnah antara huruf pertama dan kedua. Nun mati yang bertemu dengan huruf wawu, ya, itu harus ditahan lebih lambat. Miwara, ya, ada logo tasydidnya. Contohnya ini. Miwara, di Quran Indonesia kadang ada tasydid di sini. Miwaraihim. Nah, ketika dipisah antara nun dan waw, itu sama sekali nggak ada bacaan gunnah. Nah, ini ntar istilahnya dalam sifatul huruf dikenal dengan sifat aridoh. Apa tuh aridoh? Aridoh sifat yang datang baru. Datang baru maksudnya sebelum digabung nun dan wawu itu nggak ada bacaan apa-apa. Min, wara. Tapi ketika digabung miwaraihim, nah, jadi sedikit lebih lama. Beda dengan poin yang pertama. Tadi poin yang pertama marodda, ya, di sini yang merah. Kemudian yang kedua madda, nggak boleh madda, nggak ada. Langsung madda. Mana yang izza, nggak boleh izza, nggak. Ya, ini yang cepat, cepat artinya yang disebut dengan khotorofah, yaitu huruf yang tidak mengandung gunnah. Yang kedua, huruf yang sebenarnya jika dipisah nggak ada gunnah, tapi ketika digabung ada gunnah, yaitu nun dan wawu. Nun dan ya. Mayyu'minu billah. Nah, itu tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah paling tinggi. Oke. Tingkatan ketiga, huruf yang ditasydid dengan tarohid. Tarohid lambat ditambah lambat, bahasa matematikanya kuadrat. Tarohi, pengucapan yang lebih lambat dari sekedar pelambatan. Lambat dilambatin lagi. Ya, kalau bahasa fikih itu disebut dengan, contoh ada istilah abun itu bapak. Tapi kalau abul ab, bapaknya bapak adalah kakek. Abun kuadrat berarti kakek. Itu dalam bahasa fikih.
Tapi kalau abun pangkat 3, bapaknya kakak itu disebut apa? Buyut. Buyut. Abun pangkat 3 buyut. Pangkat 4 saya nggak tahu istilahnya. Nah, ini tarohi. Kapan itu? Yaitu kasus idgham. Idghamnya kapan? Non sukun dan tanwin ke dalam huruf wawu dan ya. Nah, apa bedanya dengan yang ketiga? Yang kedua, di sini huruf tasydid dengan tarohi, pengucapan lebih lambat, memiliki gunnah dalam pengucapan karena idgham terjadi secara sempurna. Oh, mohon maaf, ini terjadi secara sempurna, berarti hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Maka itu yang disebut dengan idgham kamil, bukan wawu ya. Wawu ya termasuk di tingkatan paling tinggi menurut kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Ada pendapat At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, nun bertemu dengan wawu atau ya itu adalah tingkatan paling tinggi. Tengah-tengahnya sempurna karena terjadi idgham secara sempurna atau yang disebut dengan idgham kamil. Idgham kamil nama lain dari idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu non mati atau wawu non mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ra. Oke, yang kedua, huruf yang ditasydid dengan tarohi, non mati atau tanwin bertemu ra dan lam. Min rabbik, min ladunhu, nggak boleh min ladun, dan juga nggak langsung miladun. Nah, itu seolah-olah kayak nggak ada tekanan. Ada tekanan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Mir rabbik, bukan mir rabbik. Getarannya hilang. Maka pantas jika yang nomor 2 nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Tapi kalau nomor 3 yang disebut dengan tarohi, pengucapan lebih lambat dari sekedar pelambatan, yaitu idgham nun sukun dan tanwin ke dalam wawu dan ya. Nah, apa yang dikatakan dari Abu Ishaq Ibrahim bin Watik? Beliau mengatakan pendapat ini sangat baik dan manfaatnya dapat dilihat dalam ayat seperti Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Ini tanwin dalam wawu dan ya, nun sukun dan tanwin ke dalam wawu dan ya. Mana nun tanwin? Sebentar. Pengucapannya terjadi secara sempurna antara huruf pertama dan kedua yang menyebabkan munculnya gunnah. Yang menyebabkan munculnya gunnah ini tengah-tengah, lam dan ra. Yang ke lam, ra, kemudian mim dan nun itu masuk di tingkatan kedua. Ketiga yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan wawu dan ya, itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan paling tinggi. Maka contoh di ayat ini siratim mustaqim, tanwin bertemu dengan mim, ini poinnya di nomor 2, menyebabkan munculnya gunnah secara sempurna. Jadi non mati atau tanwin bertemu lam, ra, mim dan nun karena bisa sempurna. Khusus nomor 3 ini bertemu dengan wawu dan ya. Baik, kita masuk ke praktek. Artinya dari 3 khulasah nih, tingkatan pertama dan kedua, pertama sama sekali nggak mengandung gunnah,
maradda, rabba. Kemudian jithiyya, aitiyya. Yang kedua digabung, yaitu huruf memiliki gunnah dalam pengucapan karena terjadi idgham secara sempurna, yaitu non mati atau tanwin bertemu 4 huruf, lam, ra, mim, dan nun, yang menyebabkan munculnya gunnah. Dan yang paling tinggi, ini menurut kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, tanwin atau nun bertemu dengan wawu dan ya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi dari segi dengung. Baik, kita praktekkan dulu. Ntar kita masuk atau menyebutkan di kitab 3. Ya. Jadi kita mengenal ada kitab Al-Mizan fi Ilmi Tajwid, kemudian ada kitab At-Tajrid fi Ilmi Tajwid, dan yang ketiga adalah kitab Ar-Ri'ayah. Oke, ntar bisa mengetahui perbedaan dari masing-masing musannif atau pengarang ilmu tajwid. Oke. Kita ambil contoh di surat Maryam. Ini pembagian yang pertama. Maradda, campuran. Ini campuran antara poin 1, 2, 3 menurut kitab At-Tajrid. Ladzina tadau huda, ada khairum maradda. Ini di poin nomor 2. Maradda nomor 1. Ada idgham bigunnah yang di ayat ini enggak ada. Yang idgham bigunnah contohnya di ayat yang lain. Ini yang nomor 3, min waraihim jahannam, min wara. Oke. Kemudian yang kedua sempurna, atau yang disebut dengan idgham kamil. Nah, idgham kamil itu nun mati atau tanwin bertemu lam dan ra. Kenapa kamil? Karena sempurna, tertutup. Milladun, bukan miwadun, enggak. Miladun, enggak. Milladunhu. Atau tanwin bertemu dengan mim, ini juga sempurna. Khairum maradda, bukan remeng-remeng ya. Khairum marad, enggak. Khairum maradda, tingkatan nomor 2. Dan yang pertama adalah ini paling rendah, maradda, selain huruf-huruf gunnah, selain nun, selain mim, dan selain pertemuan yang menyebabkan gunnah. Dal, ba, huruf-huruf hijaiyah, selain ba, selain mim, nun, kemudian lam, ra, wawu, dan ya. Itu masuknya adalah poin nomor 1 menurut kitab Al-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Oke, sebelum praktek ada permasalahan, ini sengaja saya sebutkan khilaf-khilaf biar bisa mengetahui untuk ulama atau imam A ukurannya seberapa, kemudian imam B ukurannya seberapa, standarisasinya seperti apa. Oke. Ini tadi yang pertama hanya 2, bertasydid dan bertasydid dengan gunnah. Yang kedua bertasydid tanpa gunnah. Nggak ambil pusing-pusing nih dalam kitab Al-Mizan. At-Tamhid lebih sedikit ribet. Ada khotorofah tarofi, ada tarohut tarofi. Oke, langsung di praktek.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min wara. Ini di kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid boleh lebih lama. Emang tingkatan paling tinggi dan harus lebih lama dibanding dengan lainnya. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a. Oke, diulang lagi. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a. Di sini ya. Wakofnya wakof Hasan. Ini sama, sini juga Hasan, sini Hasan. Kalau cuma segini doang kayaknya terlalu pendek. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum azabun azim. Poinnya adalah miwara, yaitu tasdid tingkatan paling tinggi. Kemudian yang kedua, nah ini ada mim. Mim bertemu dengan mim, ini juga sama dengan ini poin nomor 2 ya, karena sempurna. Ini kan nggak sempurna, ini disebut dengan idgham nakis. Jadi idgham dibagi 2. Nah, ini saya bagi payan. Idgham ada idgham kamil. Ini nama lainnya adalah bila gunnah, tanpa dengung. Yang kedua idgham nakis atau bigunnah dengan dengung. Kamil bila gunnah. Kamil nama lainnya adalah bila gunnah. Nakis nama lainnya adalah idgham bigunnah. Nah, ini nun mati ya, atau tanwin bertemu dengan ya nun. Maaf, kon nun, bukan nun, tapi waw. Maaf. Masuk waw. Kenapa nggak sempurna? Nggak langsung nempel ya. Man yu'min, bukan man yu'min, nggak boleh. Harusnya kan man yu'min, tapi dibaca remeng-remeng. May campur ikhfa iya, gunnah iya. May yu'min, miwu, bukan min wara. Nah, yang kedua kamil atau bila gunnah. Kapan ini? Nun mati atau tanwin bertemu dengan lam. Milladunhu, milladun ya. Asalnya min ladun menjadi mil langsung sempurna. Tapi kalau ke ya atau wawu mayu masih remeng-remeng. Milladun, terus contoh lagi ra, mir rabbik, min rabbik menjadi mir rabbik. Ini yang disebut dengan kamil. Baik, langsung ke ayat. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya
ولهم عذاب عظيم. Oke, bersama-sama membaca ta'awudz, a'udzu dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a. 1, 2, 3. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a. Berikutnya, wa la mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim. 1, 2, 3. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim. Oke, poinnya adalah min waraihim. Yang kedua, campuran antara tingkatan 1 dan tingkatan 2 menurut kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Ya, poinnya di sini. Huruf yang ditasydid dengan tarohi lebih lambat memiliki gunnah dalam pengucapan karena terjadi idgham secara sempurna atau idgham kamil. Idgham kamil, idgham bila gunnah. Itu di lam dan ra yang menyebabkan munculnya gunnah. Nah, ini nun mati bertemu mim dan nun, nah itu masuk di yang menyebabkan munculnya gunnah. Berarti tingkatan kedua menurut kitab At-Tajrid. Contohnya, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Ya, thawaban wa. Nah, ini tingkatan ketiga. Khairum maradda 2, maradda 1. Oke. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Rabbi, nah ini enggak huruf gunnah di tingkatan nomor 1. Baik, bersama-sama dari wa yazidu sampai huda. 1, 2, 3. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Berikutnya sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Oke. Ada pertanyaan sebelum praktek? Cukup? Langsung praktek.
Kemudian nah, penulis dari kitab Tajrid mengatakan pendapat ini sangat baik. Ya, wajar memuji pendapatnya sendiri. Pendapat ini sangat baik dan manfaatnya dapat dilihat dalam ayat pada firman Allah, Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Inna poinnya tadi di nomor 2, Rabbi nomor 1. Maksudnya apa nomor 1, nomor 2? Nomor 1 huruf ditasydid dengan khotorofah, yaitu huruf yang tidak mengandung gunnah. Inna Rabbi, Rabbi nggak ada gunnah, Rabbinya ya, bukan inna. Kemudian yang kedua huruf ditasydid dengan tarohi lebih lambat, yaitu huruf memiliki gunnah dalam pengucapan. Inna Rabbi. Atau contoh lagi, khairum maradda. Itu contoh yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang mana? Ada tasdid? Yang pertama. Anzalnahu fi lailatul qadr. Yang pertama. Innanya itu tingkatan kedua menurut kitab Tajrid. Tadi kitabnya beda-beda ya, ada 3, kita baru mempelajari 2 kitab biar apa istilahnya paham tentang perbedaan ya, yang mereka tulis dalam ilmu tajwid seperti apa ya. Tadi yang pertama kitab Al-Mizan hanya 2, gak usah ambil pusing, bertasdid dengan gunnah dan bertasdid tanpa gunnah. Gunnah nun mim bertasdid, selesai. Nah, kemudian bertasdid tanpa gunnah semua huruf hijaiyah selain nun dan mim, beres, nggak mau repot-repot untuk Al-Mizan. Nah, untuk tajrid riwayat dari saya ambil buku di At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. At-Tamhid itu mengutip pendapat dari kitab tajrid, meriwayatkan dari Abu Ishaq. Yang pertama huruf yang ditasdid dengan khotorofah. Nah, ini sama di tingkatan nomor 2 dari kitab Al-Mizan, tanpa gunnah, sama. Kemudian yang kedua huruf ditasdid dengan tarohi, yaitu terjadi idgham secara sempurna, tadi disebutkan dengan idgham kamil antara huruf pertama dan kedua yang menyebabkan munculnya gunnah. Nah, gunnah ini adalah nun dan mim yang bertasdid. Baik, yang ketiga huruf yang ditasdid dengan tarohi, double lambat, yaitu idgham nun sukun dan tanwin ke dalam huruf wawu dan ya. Ini menurut kitab tajrid. Contohnya inna rabbi, inna nomor 2, rabbi nomor 1, siratim mustaqim. Ya, ini nomor 2. Fa in tawallau, yang wawu sama ya nggak ada di ayat ini ya. Kemudian yang ketiga maki dalam kitab Ar-Ri'ayah. Nah, ini agak panjang. Oke, di sela waktu kurang lebih 10 menit kita mempraktekkan 3 huruf. Ada di surat Maryam, dari ayat kalla sampai liyakunu lahum izza didda. Oke, ini ya. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Oke, contohkan sekali, kita langsung praktek satu persatu. Kalla sanak
naktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza, bukan izza, enggak, ini selain huruf gunnah, berarti masuk tingkatan nomor 1 atau paling cepat. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Boleh? Hah? Itu ada tanda jim itu untuk jeda sejenak. Ini? Oke. Baik. Jim artinya itu jawaz. Jawaz itu boleh, arti asal. Ya, intinya wakaf di tiap negara itu berbeda-beda dan itu masuk urusan ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Ijtihadi itu sesuatu yang diijtihadkan atau apa istilahnya ya? Ijtihad itu hasil usaha sendiri, hasil usaha produk. Kalau di Indonesia berarti produk ulama Nusantara. Loh, beda dengan Arab dong, beda. Arab standarnya ya standar Arab. Pernah mushaf Indonesia dikomplain itu artinya kurang memenuhi atau enggak memenuhi standar Rasul Utsmani. Contoh, ada tulisan nun kecil ya, kayak khaironil wasiyah. Nah, itu pernah dikomplain. Indonesia nggak sesuai dengan standar. Nah, akhirnya terjadi munas itu musyawarah nasional, ada muktamar internasional 1, 2, 3 dan lain-lain. Akhirnya diputuskan untuk ilmu dopet dan ashkal, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan masing-masing karena yang lebih paham dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kalau nggak dikasih non kecil di mushaf Indonesia itu, kira-kira masyarakat Indonesia bacanya salah apa benar? Salah. Surat Yasin itu ada tuh kalau nil ladi apa? Iya, nil ladi. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alimunil ladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Tuh. Coba digabung. Enggak ada non kecil, orang Indonesia pasti bacanya wa huwa bikulli khalqin alimil ladzi, malah salah. Ya, karena enggak ada tanda non kecil. Nah, itu ilmu dhabit dan ashkal menurut muktamar internasional. Tapi banyak kan Ustaz yang bacanya aladi aja gitu ya. Kalau wakaf lebih aman. Wa huwa bi kulli khalqin alim alladzi ja'al, lebih aman. Tapi misal nafasnya berlebih, wa huwa bi kulli khalqin alimunil ladzi, yang benar. Tapi kalau nggak tahu bi kulli khalqin alimul ladzi, malah salah. Tuh. Ya, jadi urusan wakaf ini jim, wakaf boleh, nggak wakaf boleh. Ya. Yang harus itu ketika ada tanda mim, harus, nggak bisa diganggu gugat. Ya. Selainnya bebas. Cukup? Ya? Maryam. Maryam ayat 79 sampai 81. Terus ini buat ini ya sebabnya suratnya pendek-pendek jarang kebaca. Iya. Maryam ayat 79 sampai 81. Baik, itu perbedaan baru 2 kitab ya. Insyaallah minggu berikutnya kita tambah 1 kitab lagi biar paham perbedaan di antara ulama tentang marotibut tasydid atau urutan tasydid itu seperti apa. Sudah 2 kitab ya. Ini? Nanti ada reaksi nggak yang biasa dipakai masyarakat Indonesia? Oke, ntar
resume setelah materi yang ketiga. Yang sering dipakai orang Indonesia yang mana insya Allah setelah pemaparan dari kitab Ar-Ri'ayah di minggu berikutnya. Kemudian minggu berikutnya kayaknya Nahawan sudah menguasai, kita pindah ke laku Syika. Contoh yang Tola'al Badru, Tola'al Badru alaina, ya prakteknya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mengayun ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu Syika. Yang penting rumusnya Tola'al Badru. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.